baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga sahabat, insya Allah kita tetap istiqomah hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Lere, yang terhormat Ibu Ketua PPA Tapanuli, yang terhormat Bapak Pak Mur yang dari DLH, kemudian teman-teman dari TPA Porcam untuk dapat menghadiri hari ini, yang teristimewa kepada ibu-ibu kita semua yang berada di Kelurahan RT 3 RW 6 Asam 2 dan adik-adik KKN 100 dari kampus Unpad. Adapun kita punya pertemuan hari ini yaitu tentang pembentukan struktur pengurus Bank Sampah Dato Karama Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Alhamdulillah untuk lokasi kita sudah sediakan, kemudian mekanismenya untuk pengurus ini itu yang perlu kita pahami bersama agar supaya di dalam pembentukan ini bukan hanya atas nama saja tertera di dalam SK nanti atau di dalam kepengurusan, tetapi giat kita, kebersamaan kita, kerjasama kita itu yang perlu kita pahami bersama, paksi-paksi kerja kita, supaya apa yang dinamakan dalam struktur pengurusan itu kita pahami, kita ketahui bersama, dan tugas-tugas kita semua. Jadi kemarin Bu tadi saya laporkan sedikit Pak Lurah, di minggu kemarin kami alhamdulillah bersama mahasiswa KKN kerjasama, karena itu juga dalam program mereka, dan itu yang di dalam Kelurahan Lere ini belum ada bank sampahnya. Maka dengan adanya kerjasama dengan mahasiswa KKN 100 ini, alhamdulillah terbentuklah lokasi yang kita tentukan untuk pembentukan bank sampah. Di dalam hal bank sampah sini perlu kita pahami bersama agar di Kelurahan Lere itu juga, karena setiap kelurahan itu harus punya bank sampah. Kemudian kami di sini masih sangat-sangat belajar, belum, artinya untuk menguasai ilmunya memang belum sampai 100%, tetapi dengan adanya pembinaan, dengan adanya sosialisasi hari ini, insya Allah ilmu-ilmu itu kita akan pahami bersama. Ibu-ibu yang bersedia dimasukkan di dalam struktur pengurus bank sampah ini, alhamdulillah ibu-ibu yang sukar, alhamdulillah ibu yang bisa kita andalkan nanti, insya Allah ditopang oleh kita semua, agar supaya kekuatan atau penguatan dari kita insya Allah akan terjalin silaturahim yang baik. Dan untuk dari ketua sendiri nanti insya Allah, mana pembinanya ini? Tidak ada pembinanya, Bu Nisna. Kita tulis itu kan di situ. Pembina di sini Lurah. Saya sudah tulis itu. Iya, Jom. Sudah duluan mereka cetak ini dan para ibu yang Ya, begini. Artinya, kalaupun ini sudah tertera, tetapi belum sempurna ya, harus diterterakan itu pembina, karena ada pemerintah setempat, ya, tidak boleh kita langkahi, ya, karena tanpa respon beliau kita tidak bisa kerja. Jadi harus ada nama pembina, yaitu pembina sendiri Pak Lurah, supaya kita pahami bersama deh ya. Mungkin itu saya pikir pengantar dari kami ya, kami silakan kepada Pak Lurah setempat agar supaya di dalam hal pengurusan pembentukan
struktur pengurus bank sampah ini insya Allah akan kita pahami bersama dan kita dengarkan bersama agar supaya apa yang belum kita pahami, apa yang belum kita mengerti, insya Allah kita nanti ada diskusi. Ya, nanti akan kita tanya jawab supaya ilmu itu bukan hanya berada dengan kita, semua kita punya. Iya, kepada Pak Lurah Tabe, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pada kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua PPA, yang saya hormati Perempuan Adipura Kota Palu, yang saya hormati Porjam atau Porlur untuk wilayah Kecamatan Palu Barat, ibu-ibu RT 3 RW 6 saya hormati, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini siang menjelang sore kita semua masih sehat-sehat. Hadirin yang saya hormati, mungkin saya secara ringkasnya saja, bahwa pertemuan kita adalah pembentukan struktur kepengurusan bank sampah atau Karama. Jadi bank sampah di sini mungkin bukan bank-bank seperti Bank BRI atau BNI ya, yang ada simpan pinjamnya. Jadi kalau kita bayangkan itu sampah itu disimpan pinjam terus berbunga, itu jadi bagaimana itu? Jadi salah satu tujuan dari bank sampah ini adalah untuk mengolah kembali sampah-sampah atau limbah yang sudah dipilah-pilah untuk dapat dijadikan atau didaur ulang untuk dapat kita gunakan kembali sebagai barang yang berguna untuk kita. Jadi salah satu tujuannya juga dari bank sampah ini yaitu membantu program pemerintah dalam hal kebersihan pengelolaan sampah, dan juga sangat diharapkan agar dapat mengedukasi warga masyarakat tentang pentingnya keindahan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak terlalu panjang. Mungkin nanti selanjutnya ada hal-hal teknis yang akan disampaikan kedua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua yaitu kepada Ibu Ketua TPA Kota Palu, Ibu Insinyur Mardiati, akan memberikan pembinaan kepada kita semua. Jadi ibu-ibu mohon bersama supaya kita apa yang belum dipahami ya kita akan ada tanya jawab kepada ibu, disilakan. Terima kasih Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan langkah yang panjang sehingga ibu-ibu, bapak bisa berada di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat. Yang terhormat Bapak Lurah, Kelurahan Lirin, teman-teman perempuan Adipura, ibu-ibu perempuan Adipura, khususnya yang berada di RT 3 RW 6 Kelurahan Lirin, dan adik-adik KKN yang kami banggakan. Terima kasih kami sudah diundang hadir di sini ya, dalam rangka penguatan yang tentunya ini bukan pertama kali ya, pertemuan, mungkin ini sudah yang kedua atau yang kesekian kali ya, sehingga disepakatilah dibentuk bank sampah Kelurahan Lirin ya. Jadi memang Pak Lurah, ini pesan dari Bapak Wali Kota bahwa semua kelurahan itu harus punya bank sampah. Jadi kami perempuan Adipura ini keliling Pak. Kami keliling ke semua kelurahan ya, karena punya tugas untuk mengajak ibu-ibu
mengajak masyarakat untuk bisa membentuk bank sampah yang ada di kelurahan masing-masing. Sehingga sampai dengan saat ini baru sekitar 14 barangkali ya Pak Makmur ya, kelurahan sudah 17 ya, tapi 17 itu yang dibentuk, yang beraktivitas belum semua. Jadi masih banyak lagi, perjalanan kami masih panjang untuk bisa mengajak ibu-ibu membentuk bank sampah. Yang jelas ibu-ibu pasti sudah tahu ya, di awal pasti sudah tahu bahwa kenapa harus dibentuk bank sampah. Ya, tahu ibu? Tahu ya? Nah, jadi kalau dulu ibu ya, paradigma sampah dulu itu, sampah adalah bahan sisa atau limbah yang harus dimusnahkan ya, dimusnahkan karena dia sumber penyakit, karena dia berbau, karena dia kotor, karena dia macam-macam lah, sehingga dulu paradigmanya sampah itu harus dimusnahkan. Tapi saat ini ibu-ibu, sampah itu bukan demikian lagi. Sampah adalah bahan sisa atau limbah yang masih punya nilai ekonomi. Buktinya apa? Apa yang akan kita lakukan nanti? Satu orang mampu di kita ini, dia usahanya hanya menampung hasil dari pemulung. Karena dia sudah lebih dulu tahu bahwa sampah itu bernilai uang. Sampah itu menjadi mata pencaharian. Ya, apalagi kalau nanti dari bank sampah bisa dikembangkan ya, menjadi kerajinan yang tentunya nilainya jauh lebih tinggi. Bisa saya lihat di sini sudah ada seksinya, seksi daur ulang. Jadi nanti barangkali ada beberapa masukan dari saya ya, ibu-ibu, untuk strukturnya. Struktur ini tidak paten. Ya, semua wilayah boleh. Ya, dia menetapkan apa yang penting yang harus kita tangani. Ya, misalnya di sini dianggap penting ada seksi pencatatan, seksi penimbangan, ya, pergudangan, penjualan, seksi daur ulang. Nah, ini ada. Ada satu yang penting lagi, Ibu, seksi di sini yang saya lihat belum ada, seksi perencanaan. Karena mau setelah ini bank sampah terbentuk, kemudian dia bisa jalan, sudah beroperasi. Ini kan tentu mulai berkembang kan. Di sana lah nanti kita akan berpikir ke arah mana ini bank sampah kita. Dan kami kemarin pada saat ada tim Adipura dari KLH, dia menanyakan ke kami, seksi perencanaan ini, ya kebetulan di kita waktu itu tidak ada seksi perencanaan, tapi justru dari KLH Pak yang menyampaikan, tolong Bu ditambah seksi perencanaan. Karena ini kan diharapkan berkembang. Ya, berkembangnya nanti kemana dia? Bagaimana? Kemudian ibu-ibu sekalian, untuk membentuk bank sampah, kita tidak usah terlalu rumit. Berpikir, susah nanti gitu Pak. Ini jalan sendiri nanti. Ya jalan, pasti jalan. Ya. Yang penting ada 4 hal yang penting di dalam pengelolaan bank sampah. Yang pertama harus ada pengelolanya. Inilah yang mau dibentuk Ibu ya. Pengelola bank sampah, pengurusnya harus ada. Yang kedua harus ada nasabahnya. Ada pengelola, tidak ada nasabah yang mau menjual sampahnya ke kita. Apa kerjanya pengelola kan? Ya, jadi yang pertama harus ada pengurus, ini pengelola harus ada. Yang kedua harus ada nasabah. Yang ketiga harus ada komitmen antara pengelola dengan nasabah.
Ya, yang dimaksud komitmennya bagaimana? Misalnya, tidak mungkin pengurus bank sampah ini standby terus di sini nunggu orang datang nyetor sampah. Ini kan nggak digaji. Pekerjaan di luar banyak. Ini pengerjaan ya. Pengurus bank sampah itu Ibu, supaya kita tahu memang namanya bank. Orang taunya bank itu bank uang. Tapi kalau kita ini banknya sampah. Orang datang menyimpan sampah, bukan menyimpan uang. Jadi harus ada komitmen antara pengurus dengan nasabah. Apa aja komitmen yang bisa disepakati? Pertama, jadwal penimbangannya itu kapan saja. Misalnya 1 minggu 1 kali, sepakat. Itulah komitmen. Yang kedua, pengurus ini mau dapat apa? Nggak mungkin kita beli sampah 2.000, ya, harga sampah di luar 2.000 kita beli juga dengan harga 2.000. Karena kita melakukan pelayanan di sini. Ya, pelayanannya apa? Pelayanannya kita menjadi fasilitator dalam hal penjualan. Ya, daripada jauh-jauh dia jual di mana, ini ada yang dekat, kan gitu. Yang ketiga, kesepakatan apa lagi yang bisa dibangun? Bank sampah tidak sama dengan kios sampah. Kalau kios sampah, barang datang, ditimbang, langsung dapat duit. Itu bisnis. Sementara latar belakang bank sampah, antara lain, ya, salah satunya adalah pemberdayaan. Kenapa dia harus dibuat kelompok? Kalau kios sampah cukup 1 orang. Saya ada duit, buang sampah, jual sampah ke saya beli, saya cash and carry ya. Tapi kan kita di bank sampah, sesuai pedoman dari Kementerian Lingkungan Hidup, tidak seperti itu. Ya. Kita bawa sampah 2 karung, ditimbang cuma 2 kilo. Harga plastik 2.000. Berarti kita pulang bawa uang 4.000. Jadi kita tidak menyimpan. Tapi bawa uang 4.000 ini pasti, aduh capek saya bawa cuma dapat 4.000. Tapi andai kata ibu-ibu setiap minggu menyetor sampah, yang 4.000 disimpan dulu, ya di sini nih. Inilah perannya pengurus bank sampah. Setiap datang ibu bawa sampah dicatat lagi sekian kilo, setiap minggu sekian kilo. Kita sepakat 3 bulan 1 kali misalnya, atau sepakat 6 bulan 1 kali, atau sepakat itu nanti komitmen tadi. Berapa bulan sekali kita dibayar? Ya, karena kalau dia 1 minggu 1 kali kita menimbang. Azan nih? Belum, masih ngaji. Kalau 1 minggu sekali kita menimbang, 3 bulan itu diperkirakan kita sudah menimbang 12 kali. Kan sudah berbunyi nih duitnya nih. Ya, daripada kita datang nimbang pulang bawa uang 2.000, kalau sedikit sampahnya cuma segitu. Karena harga sampah kan ya, bervariasi. Ya. Ini jadi komitmennya di situ ibu-ibu. Berapa bulan sekali kita ini dibayar sampahnya. Kalau bank sampah bedanya dengan kios, bank sampah ini tidak punya modal. Ada bu uangnya? Nggak ada kan? Kita hanya modal kemauan aja. Jadi kalau ibu-ibu datang bawa sampah, minta langsung dibayar, uangnya siapa yang suruh bayar duluan? Ya. Jadi ini yang utama di bank sampah adalah pemberdayaan melalui kelompok. Itu komitmen nanti yang bisa disepakati antara pengurus bank sampah dengan nasabahnya. Jadi berapa minggu, berapa kali seminggu kita setor sampah, kemudian harga sampahnya berapa. Ini pengurus ini harus selalu tiap minggu kalau perlu mengupgrade itu, tanya di tempat kita mau menjual. Berapa harga sampah plastik, berapa plastik botol, berapa kardus, berapa, ini harus tahu.
tunggu. Kemudian nanti sistem pembayaran uangnya itu seperti apa. Ini yang selalu terjadi perbedaan di dinas ya. Saya dengar orang tidak mau Bu, mereka jual sampah maunya dibayar. Iyalah kalau dia bawa sampah satu gerobak. Tapi kalau kita kan yang kita bawa kan sampah rumah tangga kita Bu ya. Sampah yang penghasil kita itu kan paling, kalau namanya botol itu paling 1 minggu paling cuma 5, 6, ditambah lagi barangkali kertas atau apa. Itu kalau ditimbang itu mungkin ya rupiahnya kecil lah. Jadi kita di sini diajar untuk menabung, makanya namanya bank. Bank itu ada transaksi. Ya. Jadi kita datang ke bank pasti kita menulis apa ya. Kalau di sini di bank sampah ada pencatatan, kemudian ada penimbangan, kemudian ada pencatatan, penimbangan, penyimpanan, ya, pembukuan. Jadi baru beberapa hari kemudian beberapa ini sesuai kesepakatan baru ada uangnya, kan gitu. Kemudian yang keempat, ya itu tadi yang ketiga. Yang keempat itu ada pembeli, di mana kita mau menjual. Jangan barang sudah menumpuk, kita bingung mau dijual di mana ini. Atau barang yang kita terima, barang yang tidak laku. Jadi ini pengelola harus tahu standarnya. Jadi apa saja yang akan kita tampung, sampah apa saja nanti yang akan kita tampung di sini. Nah, kemudian kita juga harus tahu berapa harga sampah. Itu semua yang harus disampaikan kepada nasabah. Harga sampah itu bervariasi. Ya, hari ini kemarin itu sempat plastik tinggi 3.000. Tapi kemarin lagi dicek cuma tinggal 1.800. Tapi di tempat lain ada yang 2.500. Jadi pengelola nanti dia harus cari informasi. Pada saat mau menjual, dia harus mencari informasi di mana harga sampah yang tertinggi. Ya supaya ada untungnya. Seperti kemarin dia banyak ibu-ibu tidak mau bawa lagi ke bank sampah. Karena kita bank sampah sudah ada yang terima. Kita kalau sudah habis nimbang, telepon, datang itu yang jemput. Ternyata harga dia jauh lebih rendah daripada harga yang diterima pemulung. Akhirnya kemarin kita berdiskusi, pindah tempat kita jualnya. Jangan di situ lagi, karena di situ harganya murah. Kita harus cari harga yang bagus supaya teman-teman yang menabung sampah ini juga dapat harga bagus kan. Itu ibu-ibu ya. Jadi ada 4 hal tadi dalam hal pembentukan bank sampah ya. Nanti ini tugasnya pengurus nanti. Dia harus mencari nasabah. Cari nasabah ini susah juga ibu. Belum tentu ibu-ibu ini kita ajak ayolah jadi nasabah bank sampah, belum tentu dia mau juga. Dia pikir sudahlah sampah saya buang aja, ngapain saya memilah-milah. Ya, repot milah-milah yang plastik di plastik gitu ya. Gak ada tempat juga untuk menempatkan sampah. Ini ada di sini. Ya, azan ya. Ya, kita dua. Nanti kan dia pasti ajak-ajak yang lain. Ya, dia pasti ajak-ajak yang lain. Nah, kenapa tadi harus ada seksi perencanaan? Di seksi perencanaan ini dia merencanakan berapa target nasabah yang harus masuk di bank sampah Batu Karama. Ya, karena ini kemarin kami juga Pak Lurah pada waktu tim datang, ternyata tim ini melihat rasio daripada jumlah penduduknya di Paluki dengan jumlah yang masuk nasabah. Lucu rasanya kalau misalnya Kelurahan Levi ini jumlah penduduknya misalnya 1.000, yang jadi nasabah bank sampah Batu Karama ini cuma 20. Itu artinya kita belum berhasil mengajak
orang untuk ya paling tidak kalau 1.000 ya minimal 200 orang bisa masuk. Ya, kemarin kami diminta oleh timnya kan sudah pulang seminggu lalu. Kemarin ditelepon disuruh kirim ini daftar nama-nama nasabah. Jadi saya kirim ke sana, ternyata mereka juga melihat itu rasio daripada warga Palupi yang menjadi nasabah bank sampah. Untungnya 119 orang. Jadi masih memenuhi gitu ya. Jadi nanti disinilah tugasnya pengurus bank sampah ini kira-kira bagaimana tekniknya untuk mengajak orang masuk menjadi nasabah. Ya. Sepanjang itu kenapa tadi Pak Lurah harus menjadi pembina, Ibu Lurah harus menjadi pembina, ketua tim penggerak PKK kelurahan Pak, dia harus jadi pembina supaya secara struktur dia bisa mengajak pengurus PKK kelurahan masuk jadi nasabah. Dasawisma, ketua-ketua Dasawisma dengan anggotanya mungkin 3 orang masuk jadi nasabah. Kemudian apalagi yang ada, lembaga apalagi yang ada di lingkungan kelurahan itu dia misalnya Padat Karya masuk ya, sehingga nanti yang lain nanti tambahan-tambahan. Kalau seperti itu yang kita lakukan, nasabahnya saya yakin pasti banyak. Apakah semua nasabah ini harus membawa sampah setiap kali penimbangan? Ya idealnya seperti itu. Tapi ada juga yang ibu-ibu pasti, aduh sampah saya untuk besok mau ditimbang belum ada. Tentu kan dia bukunya kosong. Ya, tentu kan dia kosong tapi dia sebagai nasabah. Ya. Sebagai nasabah nanti ibu-ibu akan, nanti mungkin pengurus akan punya catatan. Jadi nanti ibu-ibu akan pegang yang seperti ini ya. Ada buku. Ya, buku tabungan bank sampah. Jadi ibu-ibu pegangannya seperti ini, tidak mungkin catatannya hilang kalau ibu-ibu yang pegang. Jadi setiap kali menimbang itu ada yang dicatat, nanti dicatat di sini. Tanggal sekian, ya, ini bukunya 1 orang pegang 1 buku. Nah, nanti akan kelihatan di sini. Jadi tidak akan hilang. Tapi ada juga kejadian ibu-ibu ya di beberapa tempat itu karena kesalahan dari pengelola, ya dari pengelola tidak cermat, nah, sehingga kadang-kadang ribut. Saya kemarin minggu lalu saya nimbang, kenapa nggak dicatat? Gitu ya, makanya nanti pengelola harus teliti, ya harus teliti. Ini ibu-ibu jadi tambahan dari saya nanti dalam struktur ini ya Ibu Ani nanti ya tolong disampaikan Bu Krisna. Jadi dia pembina penasehatnya Pak Lurah ya, yang kedua Ibu Ketua tim penggerak PKK Kelurahan Lele masuklah di sini. Ya Bu Lurah masuk ya, kemudian nanti ada seksi perencanaan ya, perencanaan garing pengembangan ya, supaya lebih lengkap. Nah, mungkin ibu-ibu nanti calon ya, calon pengurus pasti masih bingung. Repot kayaknya. Saran saya ibu-ibu nanti pengurus nanti yang terbentuk atau sebelum juga terbentuk pengurus, kira-kira ada calon-calon pengurus bisa diajak studi tiru dulu ke kelurahan lain. Kan ada kelurahan yang udah bagus Pak ya, ke sana dulu. Pasti setelah dia lihat, oh ternyata cuma seperti itu ya. Kalau belum melihat pasti bayangannya rumit. Tapi kalau sudah dilihat kelurahan lain, oh hanya seperti itu, orang datang bawa sampah, ditimbang, dicatat, sudah selesai. Nanti 3 bulan kemudian saatnya kita menghitung berapa rupiah uangnya ibu. Itulah yang dibayarkan ya. Nanti kalau memang
apa yang menjadi usulan saya tadi bisa diterima Ibu Arni. Kebetulan bank sampah Mamboro Induk, ya, Mamboro Induk dengan Mamboro Barat sepertinya mau ke Palupi, Pak, hari Sabtu. Ya, mungkin kita bisa sama-sama, ya, hari Sabtu ke bank sampah Palupi, sehingga nanti ibu-ibu baru hanya seperti ini, Pak. Kalau kita bicara di sini dengan gambaran-gambaran tadi terkesan rumit, tapi setelah dilihat, oh ternyata gampang. Ya. Ini barangkali ibu-ibu sekalian tentang bank sampah. Ya, kenapa harus ada bank sampah? Ya, kenapa harus ada struktur? Kenapa harus ada pengelola? Nah, itu tadi kepentingannya seperti yang saya sampaikan tadi, ibu-ibu ya. Jadi nanti tolong saat memilih pengurus itu memang betul-betul pengurus yang punya jiwa, ya, yang jiwanya memang jiwa pengabdian lah. Karena kalau kita di awal sudah berpikir saya mau dapat apa dari bank sampah, itu nanti pasti ternyata nggak ada untungnya, ya. Pasti akan bicara seperti itu. Ternyata tidak ada untungnya. Tapi yakinlah ibu-ibu, pemerintah tidak akan membuat program yang keliru. Semua pasti ada tujuannya. Jadi ini barangkali Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan bisa dipahami bersama, dan ini akan mempermudah langkah-langkah daripada ibu-ibu nanti di dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di Kelurahan Lere ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah disampaikan penyampaian dari Pak Lurah. Ya. Artinya untuk pembentukan bank sampah di sini pemerintah setempat sangat menopang kita punya kerjasama, kita punya program. Kemudian kalau untuk cara mekanismenya untuk pembentukan bank sampah, cara pembentukan bank sampah nanti mudah-mudahan insya Allah karena memang betul kalau dikatakan Ibu Tua tadi kita masih dalam hayalan, masih meraba-raba bagaimana sesungguhnya ini. Nah, bank sampah ini insya Allah kita sudah bagus nanti pengurusnya, strukturnya sudah sesuai. Insya Allah kita bismillah lagi, ya Pak Lurah ya. Kita akan membentuk lagi, kita akan membuat lagi. Bagaimana namanya itu kampung iklim itu, Ketua? Ya. Jadi saya pikir ilmu hari ini sangat luar biasa kalau kita pahami bersama. Karena ilmu ini dan juga Ibu siapa dulu namanya? Ibu siapa? Hah? Sofiana. Ibu ini, mohon maaf, saya perkenalkan waktu kami masih di Membinek, daur ulangnya ibu ini subhanallah begitu banyak. Helm, baju-baju bekas bisa dimanfaatkan dan itu dimasukkan di tanah, di barang-barang bekas itu akhirnya menimbulkan tanaman yang begitu indah. Jurusan untuk tanya jawab. Ya, saya mohon ibu-ibuku di sini supaya apa yang selama ini yang belum kita pahami tentang bank sampah, tentang pengelolaannya, apalagi tadi itu banyak sekali transaksi buku-buku tabungan. Ya, silakan Bu, ditanya. Jadi saya bertanya sebagai warga. Ya. Jadi maksudnya di sini Ibu
jenis-jenis sampah yang akan di bank sampah ini. Nah, supaya mungkin ada jenisnya ini, ini, supaya jangan nanti bank sampah malah jadi TPS. Ya, semua sudah diantar semua. Ya, jadi harus ada dipilah-pilah, misalnya plastik, tas, bos, kipas angin rusak dan sebagainya. Jadi ini kemungkinan ada pertanyaan begitu dari warga. Betul. Ya, makasih Pak Lurah. Jadi Bu Ketua ada 2 penanya ini, satu dari Ibu Yana, kemudian Pak Lurah mewakili warga Asam dengan bentuk pertanyaan tadi. Bagaimana mekanismenya ya? Uangnya dari mana Ibu Yana, kemudian Ibu Pak Lurah, yaitu kira-kira sampah-sampah apa semua? Iya, silakan Ibu Ketua. Terima kasih Ibu Arni. Jadi tadi kalau tidak salah Biana saya sudah jelaskan ya, bahwa kios sampah, ya, kios sampah dengan bank sampah berbeda. Yang sementara kita bahas ini adalah bank sampah. Kios sampah itu bisa dilakukan oleh siapapun, ya, perorangan, asal dia punya duit, punya modal. Misalnya saya bilang ibu, ayo jual sampahnya ke saya, gitu ya. Nah, ibu bawa sampah, saya bayar. Itu namanya kios sampah. Dia berbeda dengan bank sampah. Ya, bank sampah di sini penekanannya adalah pemberdayaan. Makanya pengelolanya adalah kelompok, bukan perorangan. Ya. Justru tadi ada yang saya sampaikan 4 hal syarat ya berdirinya bank sampah. 1, harus ada pengurus. Yang kedua, harus ada nasabah. Yang ketiga, harus ada komitmen. Yang keempat, harus ada di mana mau dijual sampahnya. Nah, di sini tadi harus ada yang dimaksud komitmen, ada kesepakatan antara pengurus bank sampah dengan nasabahnya. Ya. Ya, antara pengurus dengan nasabahnya. Jadi, kalau kita sepakat sampahnya 3 bulan sekali baru kita bayar, ya 3 bulan 1 kali baru kita bayar, tentunya kita tidak butuh modal. Karena kita kan masih sampah orang datang, belum kita bayar. Nanti saatnya misalnya udah banyak, kita jual. Hasil jualan kita simpan dulu kalau belum 3 bulan ya. Kita tetap menerima sampah. Ini kan terkumpul uangnya. Pas 3 bulan baru dibayar sesuai dengan tabungan sampah yang mereka bawa. Ya. Jadi paham ya Ibu Yana ya? Paham. Jadi beda antara kios sampah. Nah, kalau kios sampah ini ke atasnya itu Dinas PU. PU Provinsi punya program kios sampah. Tapi kalau KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, dia arahnya ke bank sampah. Kemudian tadi pertanyaan Pak Lurah, jenis-jenis sampah apa sajakah yang laku dijual? Di pasaran itu banyak jenis sampah yang laku, sampai tembaga, sampai apa semua kan kalau kita lihat. Tinggal kita sepakat. Di sini kan bisa sepakat dulu. Kita baru 4 jenis, misalnya yang kita terima. Misalnya kardus, dos, botol plastik pun berjenis-jenis Ibu. Botol plastik itu ada sama-sama botol plastik. Ya. Kemudian nanti ada kertas ditimbang, dos ditimbang, plastik ditimbang, gelas aqua ditimbang, botol yang kalau botol kecap hijau laku. Ya, jadi jangan diterima terus, nanti pengelola itu ya pengurus harus jeli. Kalau tidak jeli, tidak cermat, dia nanti rugi. Karena apa? Biasanya ibu-ibu ini datang ya sudah di kantong plastik, itu dia langsung ditimbang. Padahal di dalam botol itu masih ada air. Ini kan berat.
ya berat. Sementara nanti kalau kita timbang di sana dia harus dituang. Jadi tugas pengelola ini dia membersihkan lagi. Maksudnya kalau botol ada airnya dibuang dulu, baru dia bercampur ya. Jadi itu tergantung apakah kelompok kita mau menerima sekian jenis sampah atau untuk awalnya kita ambil yang sampah terbanyak aja, yang sampah setiap saat ada, ya misalnya dos, botol, ya, terus kertas, ya terus campuran, black, ya kaleng, ya kaleng itu yang dimaksud kaleng itu seperti kaleng Sprite, Coca-Cola, dia beda dengan yang apa itu susu apa itu ada juga. Nah kan ada yang kaleng itu beda dia. Nah, dia masuk dalam kategori black. Nah, kaleng mentega masuk black dia. Tapi yang bisa di kan seperti botol apa? Kaleng Sprite, Coca-Cola itu kan dia bisa di aluminium ya. Itu beda juga harganya. Dia tinggi harganya. Ya, jadi tinggal nanti pengurus bank sampah sepakat. Gak usah banyak-banyak dulu yang kita terima. Jenis ini aja dulu. Dan nanti kan penimbangannya kan ini kalau ini kan Badan penampungan sampah. tutupnya berbeda. Tutup dijual sendiri. Yang bermanfaat. Nanti tutup harganya sendiri. Tutupnya tetap laku juga. Tetap laku lain. Dulu tutup begini lah. Berarti sendiri-sendiri ditimbang. Ya, jadi tinggal nanti bagaimana kelompok menyepakati apa dulu yang mau kita beli. Ya. Nah, biasanya kita bermasalah dengan lokasi. Di sana kemarin dia belum terbentuk bank sampahnya karena belum ada lokasi katanya. Sebetulnya lokasi kan tidak harus ada gudang ya. Sehingga tidak perlu disimpan lama-lama. Kenapa bisa? Ya kalau tadi sampah yang datang, yang masuk, yang ditimbang itu misalnya dia cukup banyak, kita kan tinggal setelah melakukan penimbangan tinggal kita telepon aja tadi yang mau beli sampah kita. Ini saya di sini banyak sampah ini nih, ada sekian kilo gitu, kan langsung diangkat. Tidak perlu lagi gudang penyimpanan. Ya. Ini kira-kira gambarannya seperti itu. Makanya seperti usulan saya tadi, sebelum bergerak supaya kita tidak pusing rumit. Nah, tadi kesempatan kita ada hari Sabtu Pak di Bank Sampah Paluki. Kebetulan mereka juga ingin lihat juga. Nah, nanti saya yakin dan percaya setelah lihat pasti ibu-ibu akan berpikir ternyata gampang betul, cuma begitu. Cuma sebegitu, tidak serumit yang kita bayangkan. Ini barangkali jawaban saya Pak. Saya lagi sedikit. Ya. Ya, silakan. Misalnya bank sampahnya kan di sini. Ya. Saya uang kasiran ini, Ya. terus bawa ke sini. Ya. Bisa. Boleh. Tapi tidak harus Tidak harus warga di sini, siapapun dia kan. Namanya nasabah Pak, tidak nasabah. Namanya Iya. nasabah dari manapun bisa. Yes. Jadi bisa saya bertanya juga saya. Iya, silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini kan dibuat bank sampah Kelurahan Lere di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. Ya, Kalau tidak salah Pak, ya. apakah tidak dijamin oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk pemasaran? Dibantu dari Dinas Lingkungan Hidup yang kita bank sampah ini mengepul, tapi Dinas Lingkungan Hidup membantu kita untuk pemasarannya. Karena ini kan atas nama Dinas Lingkungan Hidup. Berarti kita membantu Dinas Lingkungan Hidup untuk pengembangan ini. Ya, jadi langsung saya jawab. Iya, ya. iya. Ya. Sebetulnya ada program dari pemerintah kota kita tahun depan ini akan
membentuk bank sampah induk Ya. ya yang dikelola oleh mungkin nanti Perempuan Adipura juga bersama-sama DLH. Kenapa ini dianggap penting untuk dibentuk? Itu tadi untuk mencarikan solusi dari perbedaan harga, ya, harga yang terjadi. Ternyata ini harga sampah pun sudah sama dengan harga komoditi pangan. Ya. Naik turun, di sana murah, di sini mahal. Nah inilah untuk mengantisipasi ini diharapkan nanti semua bank-bank sampah yang sudah terbentuk, yang ada di tingkat kelurahan, Pak, itu nanti diharapkan menjualnya ke bank sampah induk milik pemerintah Kota Palu supaya harga ini bisa bagus, ya, harga bisa bagus. Supaya harga tidak bersaing. Ya. Supaya harga tidak bersaing. Ya, harga tidak bersaing. Kalau sekarang ini sistem ijon banyak. Tahu sistem ijon? Orang pemulung pinjam duit dulu sama bos. Iya. Dia setornya dengan sampah. Ya, sama juga dengan orang lihat pohon mangga masih muda, kebetulan yang punya pohon mangga dia butuh duit. Kan dia biasanya ini udah saya jual sekian. Padahal kalau dia tunggu sampai tua, mungkin harganya akan lebih baik. Tapi karena dia butuh duit, ya, karena dia butuh duit, ya, barang yang belum ada sudah digadaikan duluan. Ya, inilah nanti insya Allah ke depan, ya, pemerintah kota itu sudah akan membentuk bank sampah induk yang fungsinya, perannya nanti dia akan menampung, ya, hasil, ya, barangnya bank sampah yang ada di kelurahan dengan harga terbaik, ya, tidak dirugikan. Nah ini kami sendiri sementara barangkali setelah Pak Wali tidak repot ini Pak Lurah, kami akan menghadap beliau supaya kami bisa mungkin 1-2 orang dari kami bisa dikirim ke Bank Sampah Induk Makassar supaya kita belajar bagaimana manajemen yang ada di sana. Jadi nanti pada saat itu kita sudah siap. Ada lagi? Ya, ada lagi Bu. Ayo. Bang Mamu? Ada tanya. Tanya dia, paling kali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena mungkin Bu, pertama kali juga kami dengar yang bank sampah keuangan dan nah kira-kira Bu bagaimana caranya agar pemuda-pemuda ini bisa berkontribusi Bu dalam karena Bu pemuda sekarang ini masih suka dengan main HP. Harapannya Bu bagaimana caranya mungkin kita tahu banyak pemuda agar supaya tidak dalam Ya, makasih. Kalau kita selalu bicara NKRI harga mati, kalau itu gampang disebut, tapi di mana bentuknya? Ya, bagaimana kita bisa nyebut NKRI harga mati? Terus kita apa yang bisa kita lakukan? Kan gitu ya. Nah ini, jadi memang kalau kita baca buku People of Skill, itu pada dasarnya manusia itu lahir sudah dengan bakat dan minatnya masing-masing. Itu satu. Kita ini punya bakat, mungkin di antara sini ada ibu-ibu yang berbakat sekali mengelola bank sampah karena jiwa. Karena memang dia sudah ya, dia bisa mungkin bakat berjualan, bakat mengajak-ajak, bakat mengabdi, ya, dia jiwa di situ. Jadi itu juga tergantung dari kepedulian.
Banyak, betul, sudah banyak sekarang pemuda-pemuda kita, mudah-mudahan bukan adik-adik yang KKN di sini, tapi barangkali yang KKN di tempat lain. Itu kan sekarang ini sudah, kalau sudah asik dengan HP-nya, biar ada buaya lewat di depan dia udah nggak tahu lagi. Ya, karena ini sudah terobsesi di sini nih, ya, di HP. Tentunya harapan kita semua itu bagaimana selain mahasiswa itu memiliki skill yang khusus, ya, dia harus mempunyai rasa kepedulian yang tinggi, ya, dari aspek sosial, dari lingkungan, ya, ekologi. Tapi ini bisa dibuktikan ada 22 komunitas peduli lingkungan yang ada di Kota Palu. Anak muda semua ini. Yang coba kalian lihat kalau ada kegiatan, ini anak-anak muda, cowok, cewek, dia mengutip sampah. Tapi sampahnya tidak dia jual. Dia serahkan ke pemulung. Supaya uangnya untuk pemulung. Itu dia nggak ada yang gerakkan, nggak ada yang, cuma mereka peduli aja. Ya. Kenapa mereka bisa? Kita tidak bisa. Apa sebetulnya? Faktor apa sebetulnya? Gitu ya. Nah ini. Jadi kalau di era sekarang ini, ya, kita tidak tanggap dengan apa yang terjadi di lingkungan, jadilah kita orang yang tertinggal. Apakah tingkat pendidikan itu menjamin bahwa dia itu serba bisa? Tidak. Jadi tinggi pun pendidikan belum tentu menjamin, ya, dia itu bisa melakukan, ya, punya jiwa yang kalau bukan kita siapa lagi? Itu deh ya. Ada lagi barangkali? Ada? Sama dengan ibu-ibu, ya, sama dengan ibu-ibu. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir di tempat ini adalah ibu-ibu yang Kreatif. kreatif. Ya, kita ini bunglon. Ibu bunglon, saya bunglon, suka ganti baju di sini, menyesuaikan di sini kan gitu. Ibu-ibu aktif di PKK juga, aktif di majelis taklim juga. Cuma ibu-ibu ini aja pasti. Nanti di Dasawisma ini juga. Dan orang, ya, lingkungan, ibu-ibu yang lain, dia pasti meyakini ibu-ibu ini punya wawasan yang lebih luas daripada ibu-ibu yang tidak tergabung di dalam kelompok-kelompok tadi. Dan ibu-ibu ini dianggap ibu-ibu yang bisa memberikan contoh. Jadi ya itulah, kita harus bisa membawa diri, makanya kita harus selalu dan selalu meningkatkan kemampuan, ya, meningkatkan wawasan, ya, karena kita dianggap orang yang lebih tahu daripada yang lain. Ya. Di mana-mana kita ketemu seperti itu. Yang ikut ini perempuan Adipura, ya dia yang aktif di PKK, dia yang aktif di majelis taklim, dia yang aktif di lembaga lain, ya, kelompok-kelompok lain, pasti. Ya, iya, silakan Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Lere, yang saya hormati Ketua TPA Kota Palu bersama rekan-rekan yang sempat hadir pada yang sungguh kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah-limpahnya sehingga pada hari ini kita bisa acara. Kalau saya melihat ini bukan lagi pembentukan, tapi struktur sudah ada, sudah terbentuk. Artinya hari ini Dan namanya aja, kita tidak nama. bank sampah dan pengeramah. Saya cuma menambahkan apa yang tadi sempat ditanyakan oleh Bapak.
keikutsertaan Dinas Lingkungan Hidup dalam hari ini pemerintah Kota Palu. Alhamdulillah ABT kita tahun ini dengan anggaran di tahun 2023 bank sampah induk pemerintah Kota Palu oleh Dinas Lingkungan Hidup itu berdiri. Sebenarnya kan tahun 2022 ini Pak Lurah kemarin cuma mungkin masih ada hal-hal yang lebih urgent dinilai oleh pemerintah kota sehingga bank sampah kita, bank sampah induk belum berdiri. Seharusnya tahun 2022 ini. Apalagi kaitannya dengan 53 program, salah satunya Palungan untuk Adipura, sehingga bank sampah induk. Alhamdulillah ABT tahun ini dilanjutkan lagi di anggaran tahun 2023 bank sampah induk kita berdiri. Kemarin 1 bulan kemarin DLH Kota sudah lakukan pertemuan dengan pihak PRI dengan Perusda Kota Palu dalam hal penyertaan modal nantinya. Bahkan tapi ketika seluruh bank sampah yang ada di Kota Palu di 46 kelurahan, kalau keinginan Pak Wali ini menginginkan bahwa 46 kelurahan kita di Kota Palu itu sudah harus terbentuk bank sampah. Sehingga itu target beliau. Makanya kemarin kami melalui Dinas Lingkungan Hidup lakukan pertemuan dengan PRI dengan Perusdatan itu untuk mengayomi bank sampah yang ada, karena saat ini juga seperti apa yang disampaikan Ibu Ketua tadi, ketika bank sampah itu berdiri di kelurahan, kami masih menyarankan untuk melakukan komunikasi, bangun komunikasi dengan pihak-pihak pengepul, karena memang bank sampah ini kita pemerintah Kota Palu itu belum ada. Nah itu tujuannya itu tadi. Nah ketika misalnya bank sampah ini berdiri kan yang sampai muncul pertanyaan dari warga, ketika bank sampah ini sampahnya kan sudah banyak mau dijual kemana? Misalnya ketika itu tadi yang apa yang disampaikan Ibu Ketua termasuk manajemen, perencanaan apa semua tadi termasuk itu yang dimaksud untuk melakukan komunikasi. Kemudian yang kedua apa yang dia tanyakan adik mahasiswa itu tadi sudah banyak juga dia sampaikan juga. Salah satunya adalah memang jati diri kita. Kenapa sampai saya katakan seperti itu? Ketika misalnya adik-adik sudah selesai program KKN-nya, tapi justru bank sampah Dato Karama yang termasuk adik-adik mempelopori berdirinya ini kan sudah akan berdiri dan beroperasi. Dimanapun adik-adik tinggal, di sana ada bank sampah. Jadi perlu disampaikan ke warga. Itu salah satu upaya bagaimana keberadaan pemuda. Nah ini tidak boleh putus hal-hal semacam ini. Kalau untuk adik bukan di wilayah ini, ada mahasiswa di wilayah lain, tetapi edukasi itu terhadap warga untuk memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya sampah itu. Nah itu harus kita lakukan. Kemudian yang dari TPS 3R kemarin ketika tim pantau Adipura turun di Palu tanggal 8 dan 9, kebetulan kami ikut mendampingi, ada 5 catatan yang ditorehkan, artinya yang masih pemerintah kota harus benar. Pertama TPS 3R, yang kedua adalah bank sampah, karena penilaian Adipura dimulakan 2022 ini ada 2 metode mereka pakai, wajib dengan tidak wajib. Nah wajib ini harus terpenuhi itu bahwa pengelolaan sampah di tingkat Kota Palu itu sudah harus lebih meningkat. Itu tujuan itu salah satu tujuan kenapa Adipura ini. Nah, karena memang kemarin pengelolaan sampah kita belum bagaimana, termasuk TPA kita. Mereka melihat langsung TPA kita kemarin, TPA kita masuk proses seperti itu. Kemudian TPS 3R, kemudian bank sampah, kemudian penghijauan. Itu yang menjadi catatan Kementerian terkait. Kemudian yang keempat adalah pembakaran. Ini kan kemarin contoh ketika kami mendampingi tim pas ke kemudian yang kelima itu menurut karena kemarin tim kementerian itu ada 2, ada yang dari PPE, ada yang dari Kementerian Pusat. Yang dari PPE itu kemarin
justru dia mempersenkan hasil kunjungan mereka. Masih 92%, 46 kelurahan itu titik-titik pantau yang dilihat. Jadi ada 5 catatan terpenting yang menjadi PR kita ke depan. Sengaja saya sampaikan pada hari ini karena yang hadir ini juga paling tidak tim perempuan Adipura yang ada di wilayah RT RW. Sengaja saya menyampaikan itu karena keberadaan kita itu sangat-sangat erat dengan tujuan pemerintah Kota Palu, Palu Meraya.